Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Arabisabila dari kelas 4C NPM 24754095. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi kedua dari akuntansi pertanian dengan topik akuntansi biaya pratanaman menghasilkan atau TBM. Nah, topik ini berfokus pada bagaimana meningkatkan nilai aset kelapa sawit secara tepat dan terukur berdasarkan standar PSAK 241. Nah, intinya seluruh biaya itu bukan hanya termasuk pengeluaran, tetapi juga bisa sebagai investasi untuk membentuk nilai aset di masa depan. Pada fase TBM itu akan terjadi perubahan paradigma yang dimana dari membakar biaya menjadi membangun aset, yaitu yang sebelumnya diakui sebagai beban operasional maka langsung diakui sebagai investasi dan kapitalisasi aset, karena selama 3 tahun pertama pohon itu belum menghasilkan TBS atau tandan buah segarnya, sehingga apabila biaya-biayanya akan dibebankan itu akan menurunkan profitabilitas secara tidak wajar. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dikapitalisasi sebagai aset biologis yang berbasis depresiasi dan untuk penentu HPP di masa depan. Nah, dalam siklus tanaman kelapa sawit itu terbagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama itu ada fase pembibitan atau nursery, di mana biaya mulai dikapitalisasikan sebagai aset biologis dalam bentuk bibit. Yang kedua itu ada fase lapangan atau TBF. Nah, pada fase ini kapitalisasi itu akan terus berlanjut sebagai investasi jangka panjangnya dalam waktu kurang dari 2,5 sampai 3 tahun. Yang ketiga itu ada fase tanaman menghasilkan atau TM. Nah, pada fase ini kapitalisasi itu akan dihentikan dan depresiasi akan dimulai. Nah, biaya selanjutnya itu akan langsung dibebankan di laporan laba rugi. Dalam fase nursery itu terdapat beberapa komponen utama biaya yang membentuk nilai aset biologisnya, yaitu yang pertama pengadaan benih, contohnya seperti biaya kecambah bersertifikat beserta biaya pengirimannya. Yang kedua itu ada tenaga kerja, contohnya penyiraman, pemupukan, pemindahan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada material agronomis, contohnya seperti pupuk, pestisida, polybag, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada overhead nursery, contohnya seperti depresiasi sistem irigasi, paranet, dan lain sebagainya. Nah, seluruh dari biaya ini tidak akan hilang, melainkan akan tersimpan sebagai intrinsik bibit yang siap untuk ditanam. Selanjutnya ada praktik penjurnalan nursery. Contoh yang pertama yaitu contoh pengadaan benih. Nah, contohnya seperti pembelian 50.000 kecambah beserta ongkirnya 2,5 juta. Nah, jurnalnya itu di sisi debit ada aset biologis sebesar 377.500.000 rupiah. Dan di sisi kredit itu ada kas atau bank sebesar 2.500.000 rupiah dan utang usaha 375 juta rupiah. Kenapa? Karena untuk ongkir atau biaya pengiriman itu sendiri sudah dibayarkan secara tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya pembelian bibit itu dilakukan secara kredit, maka masuk ke dalam akun utang usaha. Nah, contoh yang kedua itu ada perawatan nursery. Contohnya seperti misal gaji 15 juta, pupuknya 7 juta, polybag atau pestisidanya 3 juta, serta depresiasinya 1 juta. Nah, untuk jurnalnya itu di sisi debit ada aset biologis sebesar jumlah dari seluruh biaya tersebut, yaitu 26 juta. Dan di sisi kredit itu ada kas atau bank sebesar seluruh dari biaya tersebut kecuali depresiasi, yaitu 25 juta dan akumulasi depresiasi sebesar 1 juta. Lanjut,
ada transisi kritis dari nursery ke lapangan. Nah, ketika bibit akan dipindahkan ke lapangan, maka akan terjadi proses reklasifikasi dan penanaman kembali atau planting dari akun bibit ke akun TBM. Nah, berdasarkan contoh dari PPT itu ada saldo bibit sebesar 400 juta dan tambahan untuk tenaga kerja tanam sebesar 25 juta. Nah, untuk jurnal reklasifikasi dan penanamannya itu di sisi debit ada tanaman kelapa sawit TBM sebesar 425 juta dan di sisi kredit itu ada kas atau bank sebesar 25 juta dan aset biologi sebesar 400 juta. Nah, ini menandakan bahwa dimulainya investasi jangka panjang di lapangan. Selanjutnya ada matriks keputusan, yaitu pembukaan lahan. Nah, dalam pembukaan lahan itu terdapat dua kondisi. Yang pertama itu ada lahan kosong, di mana lahan tersebut belum pernah ditanami sebelumnya. Nah, ini akan dikapitalisasikan sebagai biaya lahan aset terpisah untuk meningkatkan nilai intrinsik tanah tersebut. Yang kedua itu ada lahan replanting atau siklus berulang, di mana lahan tersebut bekas kebun sawit tua atau tanaman lain tetapi sudah ditebang. Nah, ini juga akan dikapitalisasikan ke akun tanaman kelapa sawit TBM dan biayanya akan diatribusikan secara langsung untuk mempersiapkan lahan demi menghasilkan aset biologis generasi baru. Selama fase TBM itu terdapat 4 pilar pemeliharaan. Yang pertama itu ada pemupukan, contohnya seperti pupuk NPK atau urea. Nah, ini untuk membangun struktur akar dan batang secara permanen pada aset. Yang kedua itu ada pembersihan gulma, contohnya seperti penyiangan paringan atau gawangan. Nah, ini untuk membersihkan kompetitor nutrisi agar pertumbuhan aset optimal. Yang ketiga itu ada pengendalian hama dan penyakit, contohnya itu seperti bahan kimia dan program IPM. Nah, ini untuk melindungi aset yang sedang tumbuh dari penyusutan nilai fisiknya. Dan yang keempat itu ada kastrasi dan panen loss, yang dimana harus membuang buah atau bunga yang prematur untuk menggantikan energi tanaman ke pertumbuhan vegetatif murninya. Nah, ini bukan kerugian operasi, melainkan investasi pemeliharaan. Seluruh biaya di lapangan seperti pembukaan lahan, pupuk, upah rawat dan kastrasi, serta pengendalian hama itu akan diakumulasikan ke akun tanaman kelapa sawit TBM. Nah, berdasarkan contoh dari PPT, itu seluruh biaya mencapai 980 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu di sisi debit ada tanaman kelapa sawit TBM sebesar 980 juta rupiah dan di sisi kredit itu ada kas atau bank sebesar 980 juta rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa dari ribuan transaksi harian di lapangan itu akan diakumulasikan menjadi penambah yang besar pada nilai aset TBM Anda. Selanjutnya itu ada infrastruktur non-tanaman yang diatur oleh PSAK 216. Nah, untuk aset seperti kendaraan dan bangunan yang digunakan secara eksklusif untuk membangun kebun TBM, itu biaya depresiasinya tidak dibebankan ke laporan laba rugi, melainkan akan dikapitalisasi ke TBM sehingga nanti nilainya menjadi bagian dari investasi. Nah, jurnalnya itu nanti di bagian debit itu ada tanaman kelapa sawit TBM dan di sisi kredit ada akumulasi depresiasi kendaraan dan akumulasi depresiasi bangunan. Lanjut, ada matriks alokasi biaya umum dan administrasi. Nah, biaya umum dan administrasi itu harus dianalisis kembali apakah berhubungan langsung dengan pembangunan TBM atau tidak. Nah, jika tidak, seperti gaji direksi atau gaji karyawan kantor pusat, maka itu harus dibebankan ke laporan
laporan laba rugi. Tetapi apabila biaya tersebut berkaitan langsung, contohnya seperti gaji manajer yang mengawasi secara langsung proyek TBM tersebut, maka dapat dikapitalisasi ke TBM. Tetapi harus dibutuhkan justifikasi yang kuat dan pelacak timesheet yang akurat. Selanjutnya ada garis akhir yang dimana transisi dari TBM ke TM atau tanaman menghasilkan. Nah, apabila masih di fase TBM itu masih akan dicatat di neraca sebagai aset biologis, berbeda dengan fase TM atau tanaman menghasilkan itu sudah akan dicatat ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Nah, adapun kriteria yang sudah memasuki fase TM, yang pertama itu usia pohonnya itu sudah di atas 3 tahun. Yang kedua, itu jumlah tandan per pohonnya sudah memadai. Dan yang ketiga, pohon sudah menghasilkan buah atau TBS secara komersil dan berkelanjutan. Nah, apabila sudah memenuhi dari kriteria tersebut, maka kapitalisasi akan dihentikan dan biaya selanjutnya akan menjadi beban operasional atau harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Dan aset pun mulai disusutkan. Nah, ini merupakan titik perubahan dari investasi ke pendapatan. Selanjutnya itu ada studi kasus komprehensif PT Agrijaya yang dimana skala proyeknya ada 1000 hektar untuk penanaman baru, kebutuhan bibitnya ada 150.000 kecambah unggul dengan timeline 12 bulan. Nah, tantangannya adalah menggabungkan seluruh biaya seperti tenaga kerja, pupuk, serta alat berat itu menjadi satu nilai aset TBM yang presisi dan siap diaudit. Penciptaan nilai aset PT Agrijaya yang dimana biaya awal benih itu relatif kecil yaitu hanya Rp8.000, tetapi nilai aset itu terus bertambah dari berbagai tahapan yaitu perawatan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya total nilai aset TBM mencapai sekitar 3,5 miliar. Nah, ini menunjukkan kekuatan kapitalisasi PSAK 241 dalam membangun nilai aset secara bertahap. Kesimpulannya adalah ketepatan dalam kapitalisasi biaya itu sangat penting karena berdampak pada keandalan laporan keuangan, penentu depresiasi yang akurat, serta perhitungan harga pokok penjualan yang tepat. Nah, apabila terjadi kesalahan pada fase TBM, maka akan menghantui laporan keuangan selama 25 tahun ke depan. Dan dibutuhkannya dokumentasi setiap transisi agronomis dengan presisi akuntansinya. Sekian dari saya, terima kasih.